Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kita tentang persamaan linear satu variabel untuk siswa kelas 7. Persamaan linear satu variabel biasa disingkat dengan PLSV. Nah, pengertian daripada persamaan linear satu variabel atau PLSV ini adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan, memuat satu variabel, dan berpangkat satu. Nah, di sini pada pengertian persamaan linear satu variabel ada kata kalimat terbuka. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Bisa aja bahwa kalimat itu bernilai salah atau bernilai benar. Nah, tentunya kita nantinya akan menyelesaikannya sehingga kalimat tersebut bernilai benar. Gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh. X ditambah 4 sama dengan 9. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan contoh dari persamaan linear satu variabel. Kenapa? Nah, karena ini merupakan suatu kalimat. Benar atau tidak? Ya. Kemudian X ditambah 4 sama dengan 9. Di dalamnya terdapat variabel, yaitu X. Kemudian berpangkat 1. Di sini kita nggak lihat bahwa X di sini memiliki pangkat 2K, X pangkat 3K, tapi hanya berpangkat 1. Tapi pangkat satunya nggak usah kita buat ya. Nah, jika X ini kita ganti dengan 5, maka kalimat tersebut akan bernilai benar ya. Karena benar, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke, nah jika X ini kita ganti dengan 1, maka kalimat tersebut akan bernilai salah ya. Karena 1 ditambah 4 itu sama dengan 5 dan bukan 9. Gitu ya, udah paham contohnya. Kita masuk ke bentuk umum persamaan linear satu variabel. Bagaimana sebenarnya bentuk umum dari persamaan linear satu variabel ini? Kita perhatikan sama-sama. Ini ada A dikali X ditambah B sama dengan 0. A dikali X ditambah B sama dengan 0. A itu apa? A itu adalah koefisien. Koefisien itu letaknya di depan variabel. Ya, semisal jadi nanti A ini koefisien ini kan bisa diisi angka 1, 2, 3. Jadi nanti letak dari koefisien ini selalu di depan variabel. Nah, kemudian X di sini adalah variabel. Nah, bisa aja X ini nggak selalu harus X ya variabel, bisa Y, bisa Z, bisa O, dan lain sebagainya. Terus yang B ini merupakan konstanta. Dia adalah bisa berdiri sendiri. Nah, jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kalau kita sudah memasuki bentuk umum persamaan linear satu variabel, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal dari persamaan linear satu variabel. Contoh 1. Nah, tentukanlah nilai X pada persamaan X dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, X dikurangi 5 sama dengan 2. Kalau kita perhatikan, apakah ini merupakan persamaan? Ya, ini merupakan persamaan karena mereka dihubungkan oleh tanda sama dengan, variabelnya ada satu yaitu X, terus X-nya itu atau variabelnya itu berpangkat 1. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan nilai X supaya pernyataan ini atau persamaan ini bernilai benar? Nah, caranya adalah ini karena tadi kan pada pengertian persamaan linear satu variabel dijelaskan bahwa mereka dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nah, jadi kalau dia dihubungkan oleh tanda sama dengan berarti ada dua belah dua ruas. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, dari sini kita bisa sepakati ya, yang di sebelah kiri merupakan ruas kiri, yang di sebelah kanan itu merupakan ruas kanan. Nah, ruas kiri dari sini adalah X dikurangi 5. Yang positif 2, yang di sebelah kanan sama dengan itu merupakan ruas kanan. Nah, sehingga kita selesaikan, yaitu kalau yang ditanya pada soal ini adalah tentukan nilai X, berarti nanti kita harus menentukan X sama dengan berapa gitu ya, sehingga persamaan ini jadi benar. Nah, berarti
kita kalau nantinya hanya mensisakan X yang di sebelah kiri, berarti negatif 5 di sini harus kita hilangkan. Benar? Nah, berarti kita harus menghilangkan negatif 5 di sini dengan cara menjumlahkan dengan angka 5. Nah, negatif 5 berarti nanti jawabannya X dikurangi 5 ditambah 5. Sama dengan 2 ditambah 5. Kenapa kedua ruas itu ditambah 5? Karena ini merupakan persamaan. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan itu harus dikerjakan dengan sama rata. Jadi nanti kalau di sebelah ruas kiri itu ditambah 5, yang di ruas kanan juga harus ditambah dengan 5. Gitu ya. Ataupun nanti kalau di ruas kiri dikurangi 10, yang di ruas kanan juga harus ditambah 10. Tidak boleh kita membuat kalau di ruas kiri itu tambah 5, di ruas kanan jadi tambah 10, nggak boleh. Itu bukan persamaan. Nah, karena tadi kedua ruas sudah ditambah 5, sehingga didapatlah negatif 5 ditambah 5 itu berapa? 0 ya. 2 ditambah 5 sama dengan 7, sehingga didapatlah persamaan X sama dengan 7. Nah, atau kalau kalian merasa ragu dengan jawaban kalian, kalian bisa mengganti ya. Pada persamaan ini kan soalnya X dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, X-nya tadi udah ketemu sama dengan 7 ya. Kita gantikan 7 dikurangi 5, terbukti nggak hasilnya 2? Terbukti kan ya? Berarti persamaan ini sudah benar kalau X-nya sama dengan 7. Oke, biar lebih paham lagi kita bahas contoh yang kedua ya. Nah, di contoh yang kedua ini hampir sama, diberikan tentukan nilai X pada persamaan X ditambah 6 sama dengan negatif 2. Nah, di sini hampir sama dengan contoh yang satu yang tadi. X ditambah 6 sama dengan negatif 2. X ditambah 6 di sini adalah ruas kiri. Yang negatif 2 merupakan yang di ruas kanan. Jadi nanti harus terdapat penyelesaian itu X sama dengan berapa. Nah, karena di sini ini ditambah 6, berarti nanti untuk penyelesaiannya kita hilangkan ya positif 6-nya dengan cara dikurangi 6. Sehingga didapat X ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan negatif 2 dikurangi 6. Kedua ruas dikurangi 6 ya. X sama dengan negatif 8. Kalau kita mau buktikan, kalian bisa memasukkan X-nya, kita gantikan X-nya negatif 8 ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 2. Benar. Oke, berarti penyelesaian kita benar. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga di sini tentukan nilai X pada persamaan 6X sama dengan 24. Nah, berbeda dari yang tadi kan ada penjumlahan atau ada pengurangannya. Jadi di sini ada 6X sama dengan 24. Berarti nanti penyelesaiannya harus X sama dengan berapa gitu ya. Atau 6 dikali berapa supaya hasilnya 24. Nah, solusinya adalah kita membagi kedua ruas dengan 6. Gitu ya. Di sini harusnya langsung dibagi atau per 6 ya. Berarti 6X, berarti kita harus menghilangkan 6 di sini. 6X per 6 sama dengan 24 dibagi 6. Kedua ruas itu dibagi 6. Jadi didapatlah nanti penyelesaiannya X sama dengan 4. Kalau kalian ingin membuktikan, kalian masukkan lagi 6 dikali X-nya tadi 4, 6 dikali 4 sama dengan 24. Ya, ternyata benar. Berarti penyelesaian kita benar untuk X sama dengan 4. Gitu ya. Kita next untuk contoh yang keempat. Nah, tentukan nilai X pada persamaan 1/2X sama dengan negatif 5. Nah, di sini berarti kita harus menghilangkan 1/2 ini. 1/2 dikali X. 1/2 dikali berapa supaya nanti hasilnya negatif 5. Gitu ya, berarti 1/2X itu harus kita kali 2. Sama dengan negatif 5 dikali 2. Kedua ruas harus dikali dengan 2. Gitu ya, maka 1/2X dikali 2 berarti 2X per 2. Ketemulah hasilnya X sama dengan negatif 10. Oke, kita next ke contoh 5. Nah, di contoh 5 ini juga ini membahas mengenai soal yang lebih kompleks gitu ya. Soalnya lebih kompleks. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Ada 2X ditambah 2 sama dengan 10. Nah, berarti kita kerjakan seperti soal-soal yang sebelumnya yang udah kita bahas. Berarti yang di sini yang harus kita hilangkan terlebih dahulu adalah positif 2 ya. Positif 2. Nah, jawab 2X
supaya positif 2 ini hilang berarti kita harus kurangkan dengan 2. Maka yang di sebelah kanan atau ruas kanan juga harus dikurangi 2. Berarti 2x sama dengan 8. Karena tadi 2 dikurangi 2 kan 0. 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Nah, di sini didapat persamaan. Jadi 2x sama dengan 8. Bagaimana lagi caranya supaya kita bisa menemukan nilai x sama dengan berapa gitu ya. Berarti 2x dikali 1/2 supaya nanti sisanya x sama dengan gitu ya. Berarti 2x dikali 1/2 sama dengan 8 juga harus dibagi 2 gitu ya. Didapatlah hasilnya x sama dengan 4. Atau kalian mau membuktikannya, kalian bisa mengganti nilai x-nya menjadi 4. 2 dikali 4 berapa? 8 ya. 8 tambah 2, 10. Nah, berarti persamaan kita benar untuk nilai x-nya sama dengan 4. Itu ya. Kita next ke contoh 6. Nah, pada contoh 6 ini merupakan soal cerita ya. Jadi salah satu manfaat apabila kita belajar persamaan itu, kita bisa menentukan atau bisa menyelesaikan soal cerita atau permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak harus selalu teori-teori, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita dapat belajar. Nah, contohnya seperti ini. Anissa membeli roti 4 bungkus di kantin sekolah seharga 12.000. Berapakah harga satu bungkus roti yang dibeli oleh Anissa? Nah, jadi Anissa pergi ke sekolah membeli 4 bungkus. Harganya itu langsung dia bayar 12.000. Nah, tapi dia tuh nggak tahu harga satu bungkus roti itu berapa. Nah, apabila kita ingin menyelesaikannya, caranya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita memisalkan X atau variabel ya. Variabel kita ambil X sama dengan satu bungkus roti. Jadi tadi X ini kita misalkan sebagai satu bungkus roti yang belum kita ketahui berapa harganya. Nah, terus dari soal didapat Anissa itu kan membeli 4 bungkus roti. Berarti 4X. 4 dikali X. X ini satu bungkus roti. Karena 4 bungkus ya tadi dia membelinya. Maka didapatlah persamaan. 4X sama dengan 12.000. Dari mana ini 12.000? 12.000 itu kan harga dari 4 bungkus roti yang udah dibeli Anissa. Berarti untuk kita bisa menentukan harga satu bungkus roti, berarti yang ini 4 ini 4X kita kali dengan 1/4. Terus yang di ruas kanannya 12.000 juga harus dikali 1/4. Maka didapatlah X-nya itu sama dengan 3.000. Nah, karena X ini tadi merupakan satu bungkus roti, maka harga satu bungkus roti itu ternyata adalah 3.000. Jadi semisal kalau tadi Anissa membeli 4 roti, kalau harga satunya itu adalah 3.000 berarti 3.000 ditambah 3.000 ditambah 3.000 ditambah 3.000, ya ternyata hasilnya benar, harganya adalah 12.000. Begitu ya. Jadi kalau kita belajar persamaan linear satu variabel ini ternyata ada manfaatnya untuk kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Begitu ya. Oke. Nah, itu aja untuk video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang udah kalian terima, yang udah kalian dengar dan kalian lihat pada video ini boleh bermanfaat. Untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.